safe forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you, I trust you. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes, and things break. As the world shakes, and things break. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. Shalom Lewi Kids, selamat datang di Lewi Kids Online Service. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Adik-adik, Karya mau ingetin, kita selama beribadah, kita harus memberikan sikap yang terbaik. Jangan sambil main-main ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
sebentar kami mau beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sela dan Kak Ria. yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat satu lagu ini, I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, lebih semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan kita? Angkat tangannya. Kita mau angkat lagu Allah sumber kuatku. Yang semangat ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau.
ayo kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian ini dengan hati yang tulus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih kalau kami mendapatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya itu menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi mengasihi Engkau dan terus bertumbuh maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kakak yang membawakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih tepatnya cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kajian mau bawakan cerita tentang bagaimana Samuel dipanggil Tuhan. Adik-adik tahu ceritanya kan, udah sering dengar, udah sering nonton, tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kembali bagaimana proses Tuhan memanggil Samuel menjadi nabi yang besar. Pada saat itu, papanya Samuel namanya tuh Elkana. Nah, bapak Elkana ini dia punya 2 istri. Yang pertama namanya Penina, yang kedua namanya adalah Hana. Yang Penina ini dia punya anak. Dia menikah dengan Elkana, dia punya keturunan, dia kasih anak laki-laki untuk Elkana. Tetapi istri yang kedua, Hana ini tidak memiliki anak. Jadi dia sangat sedih. Pada orang-orang zaman dahulu itu, mereka berpikir bahwa kalau mereka tidak mempunyai anak, mereka itu dikatakan mandul atau kena kutuk. Mereka sangat sedih. Nah, Hana ini setiap dia datang ke bait Allah di Silo, dia selalu berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Pada satu kali dia berdoa, sementara dia berdoa di hadapan Tuhan, dia tutup mata, komat kamit mulutnya, tapi tidak ada suara, sambil menangis. Dia memohon sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan diperhatikan oleh Imam Eli, imam yang bertugas dan bertanggung jawab di bait suci pada saat itu. Imam Eli melihat Hana seperti orang mabok. Lalu Imam Eli menegur dia dan dia bilang, Imam Eli, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar dibukakan kandungan saya untuk memiliki seorang anak. Dan Imam Eli berkata bahwa nanti kamu akan segera diberikan anak. Apa yang terjadi adik-adik? 1 tahun setelah doa itu, 1 tahun setelah perkataan Imam Eli itu, Hana mengandung dan mempunyai anak. Hana bernasar kepada Tuhan, anak ini akan dia serahkan kepada Tuhan. Anak ini setelah selesai disusui akan dibawa ke bait Allah untuk diberikan kepada Tuhan. Dan benar, pada saat anak ini lahir, anak ini diberi nama Samuel, yang artinya Tuhan sudah mendengarkan, Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi doa Hana. Dan pada saat Samuel tumbuh menjadi seorang anak yang sudah selesai menyusui dengan ibunya, Hana membawa dia ke bait suci. Di situ dia kasih anaknya ke Imam Eli untuk menjadi seorang apa? Seorang hamba Tuhan, menjadi seorang yang bekerja di dalam bait suci. Masih anak-anak dek, masih kecil. Tetapi pada saat itu Samuel dengan taat, dia tinggal di bait suci, dia tinggal bersama Imam Eli dan anak-anak Imam Eli. Dan pada saat itu Tuhan berkarya dalam kehidupan Samuel. Ceritanya begini, pada saat Samuel tidur, masih kecil loh dek, belum gede ya, masih kecil. Pada saat Samuel tidur, tiba-tiba dia mendengar suara. Dia pikir dia sedang bermimpi. Suaranya begini, Samuel, Samuel. Samuel kan langsung, ya Bapak. Dia kira itu dipanggil sama Imam Eli. Dia langsung lari ke kamarnya Imam Eli. Iya Bapak, ada apa? Bapak manggil saya. Imam Eli bilang, enggak, saya enggak manggil kamu. Di sana tidur lagi. Samuel balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Ulang lagi dengan suara yang sama, Samuel, Samuel.
Samuel, iya Bapak, teriak lagi. Dia lari lagi ke kamar Mama Eli. Dia pikir itu imam yang manggil dia. Iya Bapak, ada apa? Bapak perlu apa sama saya? Enggak, aku gak manggil kamu. Imam Eli bilang, balik lagi, tidur lagi. Samuel balik lagi ke kamarnya, tidur lagi. Suara yang sama datang untuk ketiga kalinya. Samuel kaget, apa lagi ini dipanggil? Dia datang lagi, iya Bapak. Akhirnya Imam Eli bilang, kalau kamu dipanggil seperti itu lagi, berarti itu Tuhan memanggil kamu. Bilang aja, ada apa? Iya Bapak, saya siap mendengarkan. Berfirmanlah Bapak, saya siap mendengarkan. Apa yang terjadi? Samuel nurut apa kata Imam Eli. Balik lagi ke kamar, dia tidur lagi. Suara itu datang lagi dalam kehidupan Samuel. Samuel, Samuel. Samuel ingat yang dikatakan sama Imam Eli. Bilang seperti ini. Ya Bapak, berfirmanlah, hambamu siap mendengarkannya. Dan terjadilah demikian, Samuel berkata kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Dek? Tuhan berfirman kepada Samuel. Masih kecil, Dek. Masih anak-anak, dia bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya Imam Eli. Anak-anak Imam Eli yang berbuat dosa. Samuel kan kaget, Samuel takut mengatakan ke Imam Eli. Samuel dengar semua apa yang Tuhan katakan. Nanti keluarganya Imam Eli akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan udah firmankan itu kepada Samuel. Besoknya Imam Eli bangun langsung nanya ke Samuel. Nak, sini nak, tadi malam Tuhan ngomong apa sama kamu? Dia takut mau kasih tahu. Dia takut mau bilang apa yang menjadi firman dari Tuhan. Pada saat itu dari Imam Eli bilang, Samuel, katakan saja apa yang dikatakan Tuhan. Samuel cerita deh bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya Imam Eli yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan di bait suci. Dan semuanya itu terjadi deh. Jadi di sini kita bisa belajar dari kecil Tuhan akan pakai kita. Dari kecil adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik bisa mendengarkan suara Tuhan. Asal apa? Asal kita mau dengar dan berkata, ini aku Tuhan, ini aku hambamu Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Jadi dek, di saat Tuhan mengatakan firman, Tuhan berfirman dalam kehidupan kita, kita harus mendengar dengan baik. Agar apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Dan kita akan terus dipakai Tuhan, terus diberkati Tuhan, terus disempurnakan Tuhan. Dan ingat satu hal dek, Samuel itu dari kecil itu sampai dia besar, sampai dia menjadi imam besar pada saat itu, dia mengurapi raja-raja Israel loh. Kalian ingat kan yang mengurapi Daud siapa? Yang mengurapi Saul siapa? Itu Nabi Samuel. Dia menjadi nabi besar karena dari kecil dia berikan hidupnya buat Tuhan. Adik-adik mau jadi orang hebat, mau jadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dari kecil serahkan hidupmu pada Tuhan, kasih buat Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan akan pakai kalian, Tuhan akan pakai hidup kalian dari kecil sampai besar nanti, sampai dewasa nanti menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Maret 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ulangi lagi adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik. Senang sekali Kak Vivi bisa ketemu sama adik-adik. Wah, tadi bagaimana ibadahnya? Ngikutin dari awal kan? Adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita bikin kreativitas yuk. Ya, bahan-bahannya mudah kok. Ada kertas buffalo, origami,
berbagai warna ya. Kemudian double tip, lem, gunting, bolpen ya. Kita mulai ya. Pertama, kertas buffalo kita lipat 2 ya, seperti ini ya. Kemudian kita bikin cetakan tangan kita, tangan kiri ditempel seperti ini ya, supaya tidak terputus. Kita buat pola tangan, jangan terlalu dibuka tangannya ya. Kita ambil bolpen, kita bikin pola tangan kita. Pasti tangan adik-adik lebih bagus dari tangan Kak Vivi ya. Kemudian kita bikin seperti ini ya, kita sambung seperti ini, kita gunting. Oh ya, dalam menggunakan gunting seperti biasa, hati-hati juga untuk adik-adik toddler, juga dalam pengawasan papa mama atau dengan kakak ya. Ya, ini agak muter-muter sedikit sesuai bentuk jari. Sedikit lagi selesai. Tinggal bagian yang terakhir ya. Oke ya, setelah ini kita buka. Wah, seperti ini. Kemudian kertas origami juga kita lipat 2 untuk membuat pola hati supaya langsung banyak nih. Kita bikin lipat sekali ya. Pola hatinya jangan terlalu kecil ya adik-adik. Seperti ini. Kita bikin gampang ya, setengahnya seperti itu ya, seperti ini adik-adik. Udah adik-adik gunting. Nanti sisa dari kertas yang buat gunting hati ini jangan langsung dibuang, karena kita bisa bikin untuk hiasan, menghias pola tangan yang kita akan buat ya, seperti ini ya. Kamu ngomong Kak Vivi mau buat apa ya? Kita akan buat praying hand card. Nanti kita akan membuat nama-nama teman kita yang akan kita doakan di dalam kertas bagian putih origami kita, dan di depannya kita tulis aja in the name of Jesus atau God loves you, atau bisa kasih ayat-ayat yang adik-adik ingat ya dalam berdoa. Kemudian satu persatu adik-adik taruh tengahnya, taruh double tip ya, di double tip di tengahnya adik-adik tempel untuk melekatkan, atau kalau adik-adik punya staples juga bisa, lem juga bisa, tapi kalau lem kayaknya kurang kenceng ya, jadi nanti sini kemudian adik-adik buka lalu ditempel berurut ya. Nah, sudah nempel ya, pastikan di tengah-tengah. Kemudian adik-adik dilipat lagi. Sekarang siapkan pita. Kemudian tadi yang seperti Kak Vivi bilang, apa namanya tuh, yang kecil-kecil digunting untuk menghias bagian atas jari-jari ya. Nah, ini Kak Vivi sudah nempel. Oke ya. Jangan lupa ya, bagian sini adik-adik tulis nanti nama-nama yang adik-adik ingin doakan. Dan jangan lupa juga di tengah adik-adik tuliskan amin dalam nama Yesus, seperti itu. Nah, terakhir kita ambil pita, kita ikat. Jadi nanti ketika kita memerlukan, kalau pita pakai lem seperti ini ya, sedikit saja supaya tidak terlalu
Yang penting dia tidak lepas pitanya. Seperti ini. Tempel, kemudian belakangnya juga. Nah, adik-adik langsung bisa mengikat. Kemudian dibentuk pita. Nanti begitu adik-adik ingin membuka praying hand card-nya, tinggal dibuka pitanya. Kalau enggak, ya tutup. Ya seperti ini kira-kira. Ya, Kavi juga sudah buat sebelumnya. Pitanya bisa macam-macam, tali juga bisa, hiasannya juga bisa lebih kreatif lagi untuk adik-adik, sehingga praying hand card-nya bisa lebih menarik. Demikian adik-adik untuk kreativitas minggu ini. Dicoba ya. Halo Lewi Kids, berikut Lewi Kids News. News yang pertama, ayo semangat baca BRF. Berikut BRF untuk minggu ini. News yang kedua, ayo join Cool Kids. Berikut Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, sudah absen online belum? Berikut cara absennya. News yang terakhir, waktunya memberikan yang terbaik. Bisa melalui QR yang tertera di layar berikut ini. Sampai ketemu lagi di Lewi Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari siapkan hati kita. Ambil sikap yang baik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Pada saat ini Engkau berbicara dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Bagaimana kami harus menyerahkan hidup kami dari masih kecil ke dalam tangan-Mu untuk dipakai Tuhan. Sehingga di saat kami dewasa nanti Tuhan, pemakaian Tuhan, rencana Tuhan semakin sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat semua berkat-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Terus pakai adik-adik semua menjadi berkat dari kecil sampai mereka dewasa nanti. Hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, buat hari ini firman-Mu yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pulihkan kami hari ke hari. Untuk semakin dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat, lindungi kami dari sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa buat sekolah minggu, Lewi Kids, buat gereja kami, GBI Lewi. Tuhan berkati dalam nama Yesus, biar terus menjadi berkat, terus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkati juga bangsa negara kami. Tuhan jaga lindungi Indonesia. Berikan kemuliaan-Mu untuk Indonesia. Sembuhkan dari segala yang jahat, sembuhkan dari segala sakit penyakit, biar bangsa kami dipulihkan, kemakmuran, kejayaan terjadi dalam bangsa kami, pertobatan, Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, rencana yang indah terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati para gembala-gembala rohani kami, biarlah semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pemerintah kami di Indonesia, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kasih hikmat, kasih kebijaksanaan, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, rencana-rencana yang jahat, semua keinginan untuk korupsi di dalam nama Yesus dipatahkan semua. Dan kami percaya mereka akan memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang telah kami nikmati, untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekalian, saat ini kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Angkat tangan semuanya, mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang, sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya.
Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Oke Lewi Kids, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, sehat selalu. Shalom, Tuhan berkati.